Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang tentunya sehat dan bahagia selalu. So, sebelum aku masuk ke dalam pembahasan aku pada hari ini, aku harap kalian semua mau support or dukung aku. Caranya tuh so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button. So, please click the bell jadi kalian bisa tahu kalau misalnya aku masukin video baru. And, are you ready guys? Let's go. So guys, kasus yang mau aku bahas kali ini adalah kasus yang beberapa waktu lalu itu sempat viral di jagat maya. Khususnya pada warga Korea Selatan guys. Nah, yang membuat kasus ini viral dan memviralkan kasus ini adalah munculnya sebuah hashtag yang bertuliskan I'm sorry Jong-in ataupun sorry Jong-in. Dan banyak banget selebritas-selebritas Korea Selatan yang terkenal-terkenal gitu ya ikut memviralkan hashtag ini juga untuk menyampaikan rasa duka cita mereka terhadap kasus yang menimpa Jong-in. Nah, Jong-in ini adalah seorang balita berusia 16 bulan yang lahir pada Juni tahun 2019 yang lalu. Kemudian pada saat usianya 7 bulan, ia diadopsi oleh sepasang suami istri yang ibunya itu bekerja sebagai seorang penerjemah dan suaminya ya atau ayah angkatnya itu bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran. Nah, sebelumnya mereka tuh udah punya anak perempuan ya guys, usianya tuh 4 tahun. Nah, karena memang mereka punya keinginan dan memang mau banget untuk adopsi anak satu lagi, jadi mereka memutuskan untuk mengadopsi Jong In di usianya yang ke-7 bulan. Kedua orang tua angkatnya Jong ini juga pernah masuk TV ya di sebuah program di mana di situ mereka mengkampanyekan yang namanya program adopsi gitu loh. Di situ mereka tuh kelihatan sebagai keluarga yang sangat bahagia dan sangat happy banget dan terlihat mencintai satu sama lain. Jadi memang kayak bener-bener keluarga yang berkualitas lah gitu. Tapi sayangnya 10 bulan setelah baby Jong-in itu diadopsi, terdengar kabar bahwa baby Jong-in yang malang itu meninggal dunia, guys. So, hal inilah yang membuat masyarakat Korea khususnya itu sangat-sangat gempar dan sangat-sangat geger akan kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini itu berkaitan dengan kasus meninggalnya Jong-in ini berkaitan dengan kekerasan pada anak yang diduga dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, kasus kekerasan pada baby Jong-in yang malang ini mulai terungkap pada saat salah satu petugas penitipan anak di mana Jong-in dititipkan pada saat orang tuanya bekerja, itu tuh nawarin makanan atau ngasih makanan ke Jong-in tapi Jong-in tuh menolak. Nah, dari situ mereka pikir kayak mereka mungkin ngelihat kompleksitas yang cukup mengkhawatirkan dari tubuhnya baby Jong-in, lalu mereka memutuskan untuk membawa Jong-in ini ke rumah sakit. Tapi sayangnya malah bukannya mendapatkan kata terima kasih dari kedua orang tua angkatnya, malah para petugas penitipan anak ini dimarahin sama orang tuanya gitu loh. Kalau misalnya kita lihat di sini ya seharusnya sebagai orang tua kan kalau misalnya anaknya dibawa ke rumah sakit pastinya harusnya uh, setidak-tidaknya ada ucapan terima kasih gitu lah ya kan karena mereka tuh udah benar-benar peduli dan perhatian sama uh, anak kita gitu kan. Tapi yang ada orang tuanya ini malah marah-marah guys. Nah, dan kemudian pada 13 Oktober 2020, kedua orang tua angkatnya Jong ini ditangkap oleh polisi karena diduga menjadi penyebab meninggalnya baby Jong In. Pada saat itu Jong In kemudian dibawa ke rumah sakit ya guys dengan kondisi tubuh yang sangat parah gitu ya dengan kondisi tubuh yang penuh luka, kemudian tubuhnya itu penuh dengan lebam-lebam, kemudian diketahui bahwa banyaknya tulang si kecil yang malang ini patah gitu dan didiagnosa juga baby Jongin ini mengalami kerusakan perut yang sangat-sangat parah gitu loh. Bahkan
pakar forensik yang memeriksa atau mengotopsi jasad baby Malang ini pun sampai-sampai nggak bisa menahan amarahnya sendiri karena melihat kondisi tubuhnya Jong In itu sangat-sangat memprihatinkan dan bertanya-tanya gitu loh, kok bisa anak sekecil ini mendapatkan luka yang begitu parah di umur sekecil ini gitu loh. Apa sih sebenarnya yang udah dialami sama si kecil ini selama 10 bulan terakhir setelah dia diadopsi? Namun orang tua angkatnya pada saat diberikan pertanyaan mengapa Jong In bisa datang ke rumah sakit dengan keadaan seperti itu, malah cuman bilang kalau Jong In itu hanya dapat kecelakaan gitu loh. Jadi pada saat Jong In bermain di sofa dia jatuh gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ya nggak mungkin kalau jatuh dari atas sofa aja kan tulang-tulangnya patah sampai penuh lebam-lebam sampai perutnya mengalami cedera yang parah itu kan sama sekali nggak mungkin. Nah, pada saat itu polisi kemudian memutuskan untuk menjalankan investigasi terhadap kasus ini dan setelah menggali banyak informasi dari tetangga-tetangga sekitar dengan orang-orang yang mengenal orang tua beserta dengan Jong In ini sendiri menyimpulkan bahwa Jong In ini sempat ditelantarkan, guys. Jadi Jong In ini sempat ditinggalin di rumah sendirian pada saat mereka baru pergian ataupun kalau misalnya ikut pun ditinggalin di dalam mobil gitu aja. Dan orang tua angkatnya Jong In ini sendiri pun pernah mendapatkan teguran atas kekerasan terhadap anak yang ia lakukan dari tetangga-tetangganya atau orang-orang yang melihatnya secara langsung tapi nggak digubris gitu. Nah, bahkan guru-guru beserta petugas-petugas yang berjaga di penitipan anak sekalipun melihat kondisinya Jong In pun merasa sangat-sangat curiga gitu loh, apa sih sebenarnya yang terjadi sama dia gitu, dan memutuskan untuk melaporkan dugaan kekerasan pada anak ini ke pihak kepolisian. tiga kali tiga kali mereka udah mencoba untuk melaporkan itu ke pihak kepolisian tapi nggak tahu kenapa nggak ada tindakan yang lebih lanjut gitu loh. Katanya sih karena nggak cukup bukti atas kekerasan yang dituduhkan sama orang-orang yang ngelihat kondisinya Jong In yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Jadi katanya sih nggak cukup bukti, tapi seharusnya menurut aku pribadi pihak kepolisian seharusnya udah bisa curiga ya kan. Itu laporan kekerasan nggak cuma sekali loh, tapi 3 kali. Dan ketiga kali ini itu tuh sama sekali nggak ada yang ditindaklanjuti secara serius. Kemudian dikembalikan lagi lah si Jong In ke rumahnya, ke orang tuanya, selalu seperti itu. Dan kasusnya tuh menguap begitu aja gitu. Dan karena hal ini, masyarakat Korea Selatan sendiri pun sangat-sangat mengkritik dengan pedas, dengan tajam kepolisian yang menangani kasus Baby Jong In ini. Dan mereka menganggap bahwa pihak kepolisian juga ikut terlibat dalam kasus meninggalnya Baby Jong In yang malang. Bahkan website pihak kepolisian yang menangani kasus ini pun sering banget didatengin sama peretas-peretas atau hacker-hacker gitu ya, karena untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap laju kerjanya pihak kepolisian pada saat itu gitu. Nah, foto-foto before dan after atau sebelum dan sesudah Baby Jong ini diadopsi juga beredar luas di internet ya, beredar luas di media sosial di mana kelihatan banget perbedaan yang signifikan antara Baby Jong In yang sebelum diadopsi dengan yang setelah diadopsi. Jadi memang terlihat ada luka-luka di tubuhnya, bobot tubuhnya menurun gitu dan tidak seceria biasanya gitu guys. Nah, ada sebuah program televisi yang berjudul Unanswered Question. Itu tuh membahas mengenai kasus ini. Terlebih lagi mereka tuh berfokus kepada bagaimana sih sebenarnya proses untuk mengetahui seberapa berat gitu loh luka atau cedera yang dialami oleh Baby Jong In gitu. Jadi mereka juga ada kayak mempraktekkan teori-teori kemungkinan penyebab meninggalnya Baby Jong In yang malang ini di situ. Dan seperti yang diketahui juga penyebab
meninggalnya Jong In itu awalnya diketahui karena kerusakan perut yang parah, tapi sebenarnya itu pankreasnya sampai terpotong guys. Guys, pankreas itu letaknya jauh di dalam tubuh manusia, organ tubuh manusia jauh di dalam, dan itu bisa sampai terpotong, cedera dan luka seperti itu, berarti kan bukan kekerasan yang biasa dilakukan gitu. Dan orang tuanya bisa bilang kalau dia cuma jatuh dari sofa, ya kan, itu nggak mungkin guys. Dan pada saat di program televisi ini, jadi mereka cari tahu lah gitu ya, gimana bisa sampai prosesnya pankreas itu terpotong. Jadi jadi dibutuhkan tenaga sekitar 3.800 hingga 4.200 Newton guys, untuk membuat organ dalam anak usia 3 tahun itu cedera berat. Perlu 3.800 sampai 4.200 Newton. Nih ya, 100 kg itu 100 kg itu sama dengan 980 Newton guys nilainya. Jadi kalau misalnya 3.000 ke 4.000 itu bisa kayak 300 sampai 400 kilo beratnya gitu loh. Jadi di program TV ini mereka mengatakan bahwa kemungkinan penyebab meninggalnya Jong In itu adalah terpotongnya pankreas yang disebabkan oleh tindakan menginjak gitu loh. Jadi kemungkinan baby Jong ini diinjak oleh orang tua angkatnya sampai badannya tuh luka gitu. Sampai perutnya itu rusak, dan aduh, aku pribadi tuh kayak nggak bisa bayangin gitu loh, dia tuh kayak nggak, apa ya, anak kecil gitu kan, kayak nggak punya daya buat minta tolong, dan nggak punya apa ya, dia nggak ngerti juga gitu loh apa yang dilakuin sama orang tua angkatnya gitu, yang bahkan mungkin anak sekecil itu ya kayak belum tahu rasa sakit gitu kan, kayak nggak ngerti ini sebenarnya apa sih gitu. Dan orang tua yang seharusnya melindungi dan menyayangi dia gitu, memperlakukan dia sampai seperti itu gitu. Dan aku rasa sih nggak ngerti juga ya motifnya apa gitu. Dan sebenarnya tujuan mereka mengadopsi Jong In ini sebenarnya apa gitu loh. Kalau misalnya mau buat disiksa kan, kenapa mesti well, I think this person is crazy sih. Aku pikir, well, seharusnya ya, menurut aku ya seharusnya tidak ada orang tua yang seperti itu gitu. Seharusnya ya. But ya aku pribadi sih sangat-sangat merasa marah ya. Even waktu aku cari-cari informasi mengenai kasus Baby Jong ini, aku tuh literally nangis sampai aku look up to a lot of article tentang kasus ini, dan berkali-kali aku baca, aku sampai berkali-kali kayak ya ampun gitu loh, dia masih 16 bulan gitu loh, belum genap 2 tahun, dia nggak ngerti apa-apa. Dia diadopsi juga bukan keinginan dia ya kan, karena dia masih belum bisa mutusin iya atau tidak ya kan. Dan kemudian dia harus menghadapi situasi kekerasan seperti ini, dan dia kayak nggak bisa bilang enggak gitu loh. It's make my heart broke guys. Itu bener-bener kayak ngelukain hati aku banget. Well, ya sedih sih gitu, bukan sedih lagi ya, kalau aku sih kayak miris banget gitu loh. Nah, bagi masyarakat Korea sendiri, episode ini di program Unanswered Question disebut-sebut sebagai episode yang paling traumatis bagi mereka, even bagi mereka, bagi aku juga sangat-sangat mengerikan ya gitu. Dan maka dari itu banyak banget selebriti khususnya di Korea Selatan yang ikut memviralkan hashtag ini, dan kemudian juga menuliskan rasa duka cita, bela sungkawa mereka menggunakan hashtag ini di platform media sosial mereka gitu loh, seperti Jimin BTS, kemudian ada Jung Hwa, dan kemudian juga ada artis Shin Era gitu. Jadi mereka semua itu benar-benar sangat, apa ya,
kayak hashtagnya itu kan I'm sorry Jong In atau sorry Jong In gitu. Jadi kayak bener-bener sangat-sangat prihatin terhadap apa yang terjadi, dan kayak well, aku sendiri kayak sampai speechless banget untuk mengomentari kasus ini. Well, padahal gimana ya, kalau mau dibilang sih sebenarnya nggak bisa dibilang gini ya, tapi rasa-rasanya aku kayak pengen bilang kayak mereka tuh juga punya anak loh usia 4 tahun gitu, dan kemudian kalau misalnya anak mereka juga diperlakukan seperti itu gitu ya, orang tua mana atau orang mana gitu ya nggak akan marah ya kan. Dan they're crazy sih, menurut aku benar-benar gila sih. Dan it's happening guys. Mungkin karena kebetulan kasus Baby Jong ini nih kebetulan viral, dan kita sangat mengucapkan kata maaf atau sangat merasa sakit hati dengan apa yang terjadi dengan Baby Jong In. Tapi sebenarnya setiap harinya kemungkinan ada anak-anak yang bernasib sama seperti Baby Jong In di sekitar kita, cuman kita nggak tahu dan kita sama sekali tidak menyadari hal itu gitu loh. Dan aku sih mau ngucapin kepada semua orang tua, well, kepada semua orang juga sih, nggak cuma orang tua, semua orang juga yang menyadari akan sesuatu hal yang aneh yang terjadi pada seorang anak kecil, apalagi ya, karena anak kecil itu kan biasanya nggak bisa menyembunyikan sesuatu, apalagi yang kayak usia belum genap 2 tahun gitu kan, ngomong aja belum lancar kan. So, peka lah gitu loh sama keadaan, and sebisa mungkin cari pertolongan kalau misalnya kalian mencurigai sesuatu atau kekerasan yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita, sebaiknya dilaporin sih gitu. Mau ditanggapin atau enggak, setidak-tidaknya kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyelamatkan dia gitu loh setidaknya. And aku juga mau bilang buat semuanya gitu loh, hati-hati banget, karena kadang orang yang paling kita percaya itu bisa jadi orang yang paling berbahaya bagi kita guys. So aku juga mau ngedoain buat Baby Jong In, semoga sekarang dia udah tenang dan udah bahagia di sana gitu kan, nggak ada lagi rasa sakit gitu, dan semoga hanya kebahagiaan yang menyertai dia, dan semoga aja sih dia bahagia ya. Kita doain sama-sama untuk Baby Jong In. So, itu aja kasus yang aku bahas untuk hari ini. Aku pribadi sangat merasa sakit sesakit-sakitnya, karena aku juga adalah orang yang sangat mencintai anak-anak guys. So, rasanya it's broke my heart when I look up to this case ya kan, baca a lot of information about this article. So sakit banget sih sebenarnya ya. So thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Aku harap informasi yang aku bagi ke kalian pada hari ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk jadi lebih peka kepada keadaan lingkungan sekitar kita. Thank you and see you on the next video.